Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat Lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada satu tema yang akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan keutamaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menurunkannya, kemudian Allah pula lah yang menjaganya. Artinya ini merupakan keutamaan, keorisinilan, ya, bahwa Al-Quran itu sampai kapanpun akan tetap langgeng, ya, tidak bisa ada yang merubahnya. Dan di dalam Al-Quran inilah barangkali banyak pula keutamaan-keutamaan, terutama bagi kita sebagai pembacanya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi orang yang terbaik dari orang-orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Di samping ia belajar bagaimana Al-Quran itu dibaca, bagaimana Al-Quran itu dipelajari, isi kandungannya, dan juga kemudian bagaimana Al-Quran tersebut diajarkan kembali kepada kaum muslimin. Maka orang tersebut mendapatkan orang yang terbaik atau sebaik-baik dari manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu, tentunya kita selaku umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai patokan, sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, ya, petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat Lentera dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu pula Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang mempelajarinya, yang membacanya dan juga mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam sabdanya, Iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bahwa Al-Quran itu akan datang. Ketika Al-Quran itu dibaca, kemudian Al-Quran akan datang pada hari kiamat kepada siapa? Yaitu kepada ahlinya, kepada orang-orang yang membacanya, yang mempelajarinya, dan yang mengamalkan isi kandungannya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongannya. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita selaku umat Islam tentunya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, supaya hidup kita ini lurus, baik, dan tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, supaya kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kehidupan ini kita mendapatkan keberkahan dan ditunjukkan jalan yang lurus, maka kita jadikan Al-Quran itu adalah seutama-utama pedoman hidup kita, sehingga kita tidak tersesat, baik tersesat di dunia maupun tersesat di akhirat. Kalau kita tersesat di dunia, insya Allah masih ada orang lain, kaum muslimin yang akan mengingatkan kita. Tapi kalau kita tersesat di akhirat, tidak ada lagi penolong bagi kita, karena manusia akan dimintai pertanggungjawabannya itu sesuai amal ibadahnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Kita harus selalu dekat, kita harus selalu ingat. Al-Quran harus selalu dibaca, dipelajari ayat-ayatnya, dipelajari tafsirnya, dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan ini kita jadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita, jalannya orang-orang yang bertakwa, dan kita mendapatkan derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah singkat ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.